Ketua Korbel Project Kabupaten Wonosari, Bapak Ketua KDKS Kabupaten Wonosari, yang kedua Bapak Kepala Cabang Bank BPDI Cabang Wonosari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Wonosari. Terima kasih waktunya pada hari ini Bapak Ibu sudah menghadiri acara hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asis terkait kelas kami mohon izin saya Ocha dan di sini ada Mbak Nana. Kami mohon izin untuk menjelaskan lebih detail terkait produk kami, simpanan pelajar dan juga CMS. Nah, ini kota dengan simpanan pelajar itu seperti ini Bapak Ibu, yang di belakang mungkin kelihatan bukan sih? Tabungannya seperti ini sih. Jadi ini yang tabungan ini diperuntukkan memang khusus untuk pelajar di Indonesia Bapak Ibu. Dan ini diperuntukkan juga mulai dari pelajar dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK ataupun sederajat. Nah ini lebih ke teknis syarat-syaratnya Bapak Ibu. Jika nanti murid-murid atau siswa ingin mendaftar tabungan simpel, syaratnya memiliki kartu pelajar atau NIK atau NKIA. Biasanya memiliki kartu identitas anak sih. Dan yang diwajibkan kartu keluarga, KTP kedua orang tua Bapak Ibu, dan juga surat kuasa dari orang tua atau wali murid. Nah ini ada keuntungannya. Keuntungan tabungan simpanan pelajar itu biaya administrasinya Rp0 Bapak Ibu. Jadi setoran awalnya juga Rp5.000, cukup Rp5.000. Setoran selanjutnya mulai dari Rp1.000 sudah bisa. Jadi semisal nanti siswa-siswa SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas 6 besok contohnya mau ada study tour. Nah itu bisa mulai menyisihkan di kelas 1 mungkin atau di kelas 2 atau 3 sampai ke kelas 6. Jadi mungkin nanti itu bisa mempermudah besok di kelas 6 saat mau study tour uangnya sudah terkumpul dan ini juga bisa mendapatkan buku tabungan. Dan nanti kalau bisa ngerjakan ATM juga bisa kami daftarkan juga Bapak Ibu. Mungkin seperti itu kalau untuk tabungan simpel. Cukup simpel juga pembukaannya dan keuntungannya juga lumayan banyak seperti ini. Nah setelah ini kami akan menjelaskan terkait CMS. Sebelum ke CMS ini ada produk juga. Produk ini adalah sebelah Bapak Ibu juga sudah menggunakan sebelah teladan untuk membeli mungkin ATK atau kebutuhan operasional lainnya. Jadi ini sistem informasi pengadaan sekolah. Jadi Simplah ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman Simplah. Lamannya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu kalau mau login namanya seperti ini. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Asis sedikit banyak terkait Simplah dan virtual account BPD. Jadi menyambungkan CMS yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nina. Jika Bapak Ibu membeli ATK atau membeli operasional di Simplah toko ladang ini, nanti ada setelah memilih itu ada bagian check out, bagian check out, lalu nanti ada pembayarannya. Itu pembayaran melalui virtual account BPD. Jadi sebelumnya mohon maaf karena kami tidak mendapatkan akses untuk bisa masuk ke laman ini, karena yang bisa masuk ke sini adalah mungkin dari sekolah-sekolah. Jadi kami mungkin hanya menampilkan seperti ini saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah check out kemudian memilih virtual account-nya BPD, nah nanti muncul nomor virtual account di situ. Nah setelah muncul virtual account itu Bapak Ibu bisa membayarkan melalui CMS secara mandiri. Jadi tidak perlu datang ke kantor, Bapak Ibu bisa mendaftarkan sendiri. Nanti CMS juga lebih detail akan dijelaskan.
Uh, Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk bisa memilih di sebelah Tokoladan dan PE-nya BPD karena akan lebih mempermudah transaksinya Bapak Ibu untuk non tunai. Ya kurang lebih seperti itu untuk sebelah Tokoladan. Saya izin tanya dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah bertransaksi di MBIS Market sih. MBIS Market sudah pernah sih Bapak Ibu. Jadi MBIS Market itu juga hampir sama seperti sebelah itu juga platform atau untuk transaksi juga untuk membeli bahan-bahan operasional, dan di situ juga ada pemilihan pembayaran virtual account BPD. Jadi selain toko sebelah Tokoladan ini ada juga MBIS Market. Itu bisa diakses di internet juga Bapak Ibu. Jadi itu dua platform itu bisa dipilih untuk pembayaran virtual account BPD dan dibayar melalui CMS. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk CMS atau Cash Management System lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Ina. Jadi, terima kasih. Perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, nama saya Ina. Petugasan saya di sini di Kota Wonosari di lantai 2. Biasanya memang saya Bapak dan Ibu nanti yang akan memberikan feedback terkait dengan CMS. CMS mereka adalah Cash Management System. Untuk beberapa sekolah dasar memang sudah ada yang menggunakan fasilitas CMS ini, tapi banyak yang belum saya rasa. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi CMS mereka seperti internet banking. Internet banking mereka adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY untuk mempermudah layanan transaksi keuangan. Jadi kalau mungkin secara personal nasabah mereka ketika membuka tabungan di kami di Bank BPD DIY ada beberapa fasilitas yang didapatkan. Salah satunya kalau perseorangan yaitu itu ada buku tabungan, kemudian ada ATM, kemudian ada layanan mobile banking. Demikian juga jika instansi mempunyai rekening di Bank BPD DIY, kami juga memberikan beberapa fasilitas Bapak dan Ibu. Ya, salah satunya adalah layanan CMS ini atau internet banking ini Bapak dan Ibu. Jadi layanan Cash Management System merupakan aplikasi online yang ditujukan bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Jadi mereka adalah salah satu fasilitas yang mempermudah Bapak dan Ibu untuk melakukan transaksi. Ketika nasabah perorangan yang tadinya untuk transaksi harus ke bank untuk membayar atau untuk transfer, sekarang sudah bisa menggunakan mobile banking. Jadi tidak perlu tidak ke bank, Bapak dan Ibu bisa mengakses di mana saja. Demikian juga CMS Bapak dan Ibu. Ketika secara tradisional atau biasanya ke bank untuk mengadakan transaksi, nah kalau dengan CMS ini bisa dilakukan di sekolah seperti itu. Kemudian kalau nanti mobile banking yang untuk perorangan itu hanya dilakukan sendiri karena kan punyanya sendiri. Kalau CMS ini kan nanti tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada beberapa filter. Tentunya yang biasa transaksi di sekolah siapa? Biasanya bendahara dan kepala. Ketika bendahara dan kepala sudah tanda tangan di slip penarikan, uang sudah keluar. Begitu juga dengan CMS Bapak dan Ibu. Ketika bendahara sudah membuat transaksi, disetujui oleh kepala sekolah, tentunya transaksi itu sudah keluar. Jadi uang sudah keluar dari rekening sekolah. Jadi konsepnya seperti itu untuk cash management system ini. Jadi mempermudah Bapak dan Ibu untuk bertransaksi. Nah, jadi karena bisa dilakukan di sekolah dan pada saat itu juga tidak perlu menunggu, tidak perlu tindak bank. Jadi lanjut saja. Nah, latar belakangnya apa? Kita juga ada yang latar belakangnya kenapa produk digital itu kami push untuk digunakan karena ada
latar belakang, yaitu seperti ini Bapak, ada ST Mendagri tentang transaksi non tunai di provinsi. Ini juga didorong oleh BKAD juga agar transaksi digital itu semakin dikenal. Tidak sekarang mencoba non tunai itu diminimalkan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini TNT pengeluaran seluruh Pemda, Pemkab dan Pemko telah menerapkan transaksi non tunai untuk semua transaksi pengeluaran dengan batas nominal bervariasi dan pembatasan jenis pengeluaran sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kemudian layanan transaksi non tunai yang berjalan menggunakan mekanisme atau surat pemindah bukuan dieksekusi oleh bank dan sebagian lagi telah menggunakan fasilitas CMS Bank BPDI untuk transaksi secara mandiri. Transaksi SP2D untuk BUMD secara non-tunai sudah berjalan dengan mekanisme pemindah bukuan dan berbeda-beda proses validasinya. Jadi memang sudah dihimbau ya Bapak dan Ibu agar transaksi digital ini digunakan oleh semua instansi di daerah seperti itu. Nah, kemudian yang diperlukan untuk ini agak teknis ya Bapak dan Ibu, nanti tools yang digunakan itu apa? Jadi ini saya rasa sudah semuanya terfasilitasi ya, ada di sekolah. Pertama adalah komputer. Memang Bapak dan Ibu CMS ini bisa digunakan di HP, tapi saya sarankan memang menggunakan komputer biar nanti Google-nya itu tidak salah. Karena kan kalau HP itu kecil deh, jadi nanti mau tulis nolnya kelebihan 3 gitu, bahaya ya. Jadi saya sarankan memang menggunakan komputer walaupun handphone itu bisa. Kemudian memang harus ada jaringan internet karena ini kita menggunakan cukup di website Bapak dan Ibu, cukup diketik alamatnya nanti muncul di sana. Jadi diketik aja CMS Bank BPDI sudah muncul. Jadi kita perlu jaringan internet. Kemudian yang handphone ini hanya untuk digunakan untuk mengirimkan OTP. Jadi setiap kali transaksi biar aman harus ada OTP yang dikirimkan kepada PIC, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada bendahara itu nanti berbeda. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah punya login sendiri, bendahara punya login sendiri. Biasanya nanti bendahara yang melakukan mengetik transaksinya, kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah nanti akan menyetujui seperti itu. Nah, ini nanti untuk bagannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah mulai teknis, jadi nanti sebenarnya berapa sih petugas yang harus ditugaskan? Itu sebenarnya ideal sekali itu 5 orang. Tapi kalau 4 orang pun sudah bisa jalan karena nanti kita akan menghilangkan checker atau pemeriksanya. Pemeriksanya bisa dihilangkan, nanti langsung di-approve oleh Bapak Kepala. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, nanti bisa bertanya kalau mungkin ada yang akan ditanyakan. Jadi CMS itu ada admin, ada user. Nah ini biasanya kalau Bapak Kepala Sekolah nanti di bagian user dan approvernya, karena kan Kepala Sekolah yang akan menyetujui transaksi tersebut. Kalau bendahara nanti bersifat atau bertugas sebagai maker atau pembuat. Nah kalau yang admin ini bisa siapa aja Bapak dan Ibu. Jadi admin ini hanya nanti yang membentuk sistem aja. Tapi saya sarankan untuk yang sudah untuk posisi jabatan kepala sekolah nanti di approver, kemudian bendahara nanti di maker. Jadi paling tidak nanti ada 4 petugas yang akan ditugaskan. Jadi harus ada 4 nomor telepon yang berbeda dan 4 email yang berbeda, seperti itu. Ya. Nah ini sudah ada beberapa Bapak dan Ibu contohnya. Jadi kita sudah dari awal 2018
juga sudah digunakan oleh beberapa pemerintah daerah. Hampir seluruh instansi sudah menggunakan CMS kalau saat ini. Di Gunung Kidul juga seperti itu. Tapi kami mendorong untuk SD, monggo Bapak dan Ibu mulai untuk menggunakan CMS karena menikmati dihimbau juga oleh pemerintah.